gitu. Jadi saya memang sekarang tuh fokusnya karir gitu kan. Cuma ketika ada yang deket sama saya, ketika ada yang dikenalin sama saya, pasti dia rata-rata suami orang semua gitu. Sebenarnya Rista ini terkena dam dari awal, dari pasangan awal. Sumpah yang mana dia akan menemukan pasangannya laki-laki yang sudah beristri. Candung, bahasa Sunda itu dicandung. Membuat petaka yang sampai detik ini, sampai saat ini Kalisa selalu bertemu dengan pasangan yang sudah suami istri. Itu akan terus dan terus dan terus sampai usia dia di atas 50. Aku sih lupain aja masa lalu karena kita masih punya masa depan yang panjang. Dan satu lagi, kita harus tahu hari agungnya dia. Jadi buat perempuan-perempuan yang tersakiti di luar sana, ayo upgrade diri kita jauh lebih baik lagi, kita bisa kok. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Halo penikmat ganjil misteri dimanapun kalian berada. Nah, konten kali ini tuh sangat seru sekali karena kita kedatangan seorang Ki Demang. Apa kabar Ki? Kabar sehat, alhamdulillah. Seorang spiritualis dan masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke. Kemudian tidak hanya itu, kita kedatangan satu narasumber bernama Kalisa. Halo Kalisa, apa kabar? Nah, di sini Kalisa ingin mencoba untuk menceritakan kisahnya yang nanti dimana Ki Demang akan memberi wejangan dan memberi pengetahuan bersama-sama dengan kita yang katanya ini merupakan ilmu pelet Silagatelep. Dan seperti apa ilmu pelet Silagatelep itu yang nanti akan dipaparkan oleh Ki Demang, kita bisa cari tahu bersama-sama. Nah, mungkin awalnya Ki, kita bisa mendengar cerita dari Kak Dita dulu ya. Kak Dita ini backgroundnya apa, kemudian datang ke Ganjil dan datang ke Ki Demang untuk apa gitu, keinginannya apa, saya ceritakan. Iya Kak, sebenarnya sih ini sebenarnya udah 5 tahun berlalu ya, sekitar tahun 2018-2019 itu kejadiannya, sebenarnya puncak kejadiannya. Saya ditinggal, sebenarnya bukan ditinggal, cuma karena saya dikasih pilihan untuk terus bersama dia tapi menjadi istri tua gitu. Saya kan bukan pilihan ya, jadi saya tegas untuk memilih, udah saya sendiri aja, kamu silahkan pilih dia, saya membesarin anak ini tanpa kamu. Rezeki Tuhan maha luas, saya yakin di atas kaki saya sendiri saya mampu untuk membiayai dan menafkahi anak ini sampai besar, sampai mati, saya bilang gitu. Saya pikir 2 tahun berlalu itu waktu yang sangat berat untuk saya kurang lebih. Cuma saya tunjukin ke dia kalau saya bisa upgrade diri. Saya waktu itu alhamdulillah bisa keterima kerja dengan lebih baik. Itu positifnya Kak. Cuma dari sisi negatifnya adalah ketika seorang single parent di zaman sekarang ini, semua orang tuh susah untuk menerima status itu gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk kedepannya saya lebih nyaman dengan anak dan orang tua gitu. Cuma memang ada satu harapan saya, ya saya juga mau untuk melanjutkan hidup saya untuk yang ke arah lebih baik lagi gitu Kak. Cuma yang dekat sama saya saat ini tuh orangnya salah terus gitu. Gimana tuh saya? Dia udah punya pasangan semua gitu. Jadi saya memang sekarang tuh fokusnya karir gitu kan. Cuma ketika ada yang deket sama saya, ketika ada yang dikenalin sama saya, pasti dia rata-rata suami orang semua gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang single, nggak ada yang tulus, nggak ada yang ini gitu. Kadang-kadang saya sampai sholat, muhasabah diri sendiri, saya introspeksi diri sendiri, kok kayak gini, ini apa yang udah terjadi, kok kayaknya sulit banget di masalah percintaan gitu. Tapi kalau karir sih alhamdulillah rezeki ada aja terus gitu Pak. Cuma ya memang di sini kesempatannya, mumpung saya ketemu langsung sama Ki Demang,
saya mau konsultasi juga Ki gitu supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam hal, ya saya juga pingin gitu punya ada teman sampai tua nanti, ketika anak saya nanti udah tua, kita nanti juga masih bisa mengiringi, mengimbangi gitu, kita jalan beriringan seperti layaknya keluarga-keluarga yang lain gitu. Cuma juga dengan kondisi saya yang seperti ini Ki gitu. Tapi berarti ini udah 2 tahun kakak selalu ketemu dengan orang-orang yang sudah berpasangan? Iya, kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Di satu sisi itu nggak ada pernah ketemu yang single kan? Maksudnya Nggak pernah, yang datang orangnya aneh-aneh semua lagi, maksudnya kayak ya laki orang semua gitu. Kemarin sih sempet deket ada satu orang gitu kan, ketika dia tahu saya divorce gitu, terus dia nolong saya secara bantuan mental juga, kemudian dari segi keuangan juga dibantu gitu. Cuma akhir-akhirnya dia menghilang gitu, nggak tahu kemana. Ya mungkin di satu sisi positifnya saya masih mikir kalau dia menghilang, mungkin Tuhan lagi menyelamatkan saya karena dia jahat, atau mungkin ya dia juga sama kayak laki-laki yang lainnya gitu, sifatnya serakah dan nggak puas dengan satu wanita. Jadi mumpung ada Ki Demang di sini, saya juga pingin tahu gitu, beliau yang dekat sama saya ini apakah memang dia tulus dan kenapa bisa menghilang. Ya mohon bantuannya Ki. Oke Ki, gimana? Mungkin dari ceritanya Kak Lisa ya, kita sama-sama tahu, berempat gajah sama-sama tahu. Karena agak langka gitu, agak ganjil gitu. Kenapa yang dia temukan adalah orang-orang yang sudah berpasangan. Sementara yang satu ini udah dapat, ternyata dia menghilang gitu. Mungkin ada balas dendam kah atau apa pada Kak Lisa atau gimana tuh Ki? Ya, kalau saya melihat dari nama dan saya melihat karakter postur tubuhnya, sebenarnya Lista ini terkena dam dari awal, dari pasangan awal. Sumpah yang mana dia akan menemukan pasangannya laki-laki yang sudah beristri. Karena Kak Lisa sendiri awalnya berumah tangga, lalu pengen dijadikan pertama dan yang kedua begitu ya. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau seandainya saat ini Kak Lisa bertemu dengan laki-laki yang sudah berpasangan, itulah yang di awal tadi. Karena Kak Lisa pun menghindari dari candung, bahasa Sunda itu dicandung. Candung. Iya, dicandung begitu. Karena Kak Lisa menghindari, terus yang pertama inilah yang membuat petaka yang sampai detik ini, sampai saat ini Kak Lisa selalu bertemu dengan pasangan yang sudah suami istri begitu. Oke, berarti bentuk balas dendam dari yang suami pertama dong? Saya lihat seperti itu karena ada gelombang energi dan warna di sini ini kayak semacam abu-abu. Ketika seseorang ada gelombang abu-abu, otomatis seseorang ini terkena dampak atau sebuah dam dari lawan jenis ataupun orang lain. Seperti itu. Kalau yang kayak gini tuh bisa berlangsung berapa lama Ki? Lama. Ada yang sifatnya seperti gantung waris. Ada yang sifatnya seperti dam. Dam ini apa yang dia dulu ucapkan maka akan kembali ke dia. Dia dulu Kak Lisa ini menolak untuk diduakan, dimadu, dan begitu. Tapi ya karena dia sayang, karena dia cinta, dan tapi dia ingin apa yang dia alami, kakak pun mengalaminya seperti itu. Dan mungkin tadi cerita yang keduanya, kakak pernah kehilangan satu laki-laki yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sampai saat ini tidak ada kabar dan cerita lagi kan begitu ya. Seperti itu akan terus dan terus sampai usia dia di atas 50. Kenapa harus di atas 50? Karena tadi ada Sri, Lunggu, Dunia, Larapati. 5 itu adalah hitungan yang ada di wilayah tanah Pulau Jawa, yang diberikan julukannya dengan Primbon Jayabaya. Sri, Lunggu, Dunia, Larapati. Ketika sudah melewati angka 5, maka seorang tersebut akan terlepas atau terbebas dari belenggu-belenggu yang ada sifatnya duniawi, atau sifatnya yang mengarah kepada asmara. Ketika sudah lewat 5, saat ini kan masih di angka 30. Hanya asmara aja gitu, karena kan tadi Kak Lisa cerita ekonominya bagus, lancar, jaya. Begini Kak, seseorang itu tidak akan pernah menikmati dan tidak akan pernah ketemu ujung kalau asmaranya kacau. Betul, semua bisa dibeli dengan uang, tetapi kalau hati tidak bisa. Ketika hatinya kacau, maka percuma lah uang pun. Berarti dari cerita ini mungkin Kak Lisa
pengen bertujuan apa, maksudnya Kak Lisa ingin apa setelah divorce ini? Kan Kak Lisa nggak mau dimadu katanya gitu. Nah, solusi lain Kak Lisa ingin seperti apa untuk kehidupan Kak? Iya Kak, ini kan yang tadi sudah saya ceritakan sebelumnya gitu, bahwa 2 tahun terakhir kemarin memang berat gitu, dan saya coba ikhlas, dan akhirnya pada tahun kelima ini saya bisa ikhlas. Salah satunya karena effort orang yang menghilang itu gitu. Sebenarnya saya juga dapat motivasinya tuh dari dia gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya tujuan atau maunya apa, pastinya dengan kondisi status single parent yang sekarang yang sudah punya anak gitu ya, kayak kan susah ya untuk kita mulai lagi hubungan dengan lawan jenis gitu. Karena memang di sini ada Ki Demang gitu, ya mohon bantuannya kiranya Ki. Kalau misalkan bisa biar lebih terbuka lagi. Saya paham. Iya. Oke. Tadi aku udah sempat singgung tuh Ki. Katanya ini merupakan suatu ilmu lah buat kita, pengetahuan ya, bahwa ada ilmu silagaterapi. Silagaterapi. Nah, apa itu Ki silagaterapi itu? Kebetulan kan Kak Lisa ini mempunyai problem yang hampir persis dan sama apa yang saya sediakan saat ini. Silagaterapi ini adalah ilmu pengetahuan yang saya dapat dari nenek moyang saya, media yang sangat, kalau diuji dalam segi kepatenan, sangat paten dan sangat tajam. Silagaterapi itu sesuatu yang seperti nerap. Orang Sunda menyebutnya adalah nerap. Lalu dikaitkan dengan silaga. Silaga itu sesuatu yang berbentuk media atau kebutuhan apa yang akan diterapkan. Nah, di depan saya ini ada beberapa media. Ini adalah tanah yang saya dapat, bukan tanah cuma-cuma, atau bukan tanah kuburan atau tanah yang lainnya. Ini tanah yang saya kumpulkan dari ada hewan yang disebut elang. Elang menjadikan sebuah simbol, kemanapun dia pergi, setinggi apapun dia terbang, dia akan kembali ke posisi yang sama atau ke tempat yang dia jadikan itu adalah rumah. Oke. Nah, makanya saya bawa ini adalah media tanah yang saya dapatkan dengan bertahun-tahun, Kak. Ini tidak dapat sehari dapat, tidak. Ini perlu yang namanya kita melihat elang ini pergi kemana, dia turunnya di mana. Nah, ini saya dapatkan segini. Ini di beberapa lokasi. Ketika elang jatuh ke tanah, elang itu suka menaruh sisa-sisa tanah di kakinya. Oh, itu dari tanah inilah. Nah, ini tanahnya. Kebetulan hari ini saya siapkan untuk Kak Lisa. Pas sekali. Apa yang menjadikan belenggu saat ini yang kamu alami kan ya. Dan nanti saya putuskan dulu rantainya. Rantainya dari ikatan sesuatu yang menjadikan dampak dia saat ini selalu bertemu dengan pasangan yang selalu bersuami istri. Nah, nanti kan saya putuskan rantainya itu. Setelah itu saya buat pembukaan aura dari fori-fori. Oke, fori-fori itu maksudnya gimana gitu? Iya, karena begini, setahun 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, yang lama. Artinya sudah berkarat di pori-pori. Kalau besi berkarat dengan air yang keras, tetapi kulit dampak efeknya itu terkena pori-pori. Kalau tidak diputuskan rantainya, maka akan terus masuk ke dalam dirinya dia. Susah sekali untuk bertemu lawan jenis. Capek untuk bertemu lagi orang baru, bertemu lagi dengan orang yang baru. Dan nanti saya berikan media silagaterapi ini untuk kakak yang mana nanti boleh kakak taburkan di lokasi rumah. Agar seseorang yang telah pergi meninggalkan kakak akan teringat kembali. Kemana dia akan pergi, dia akan pulang ke kakak. Itu. Tapi nanti akan saya buka dulu auranya nih. Supaya dia menjadikan karismatik yang begitu birahi ketika bertemu dengan lawan jenis siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kakak ketika bertemu dengan lawan jenis di suatu tempat atau di suatu perkumpulan, birahi. Seseorang itu akan melihat gitu tuh. Gitu. Nanti kan saya kasih ada ayamnya seperti itu ya, Ki? Iya, ada. Karena begitu, Kak. Di dunia wadah spiritual ini, apapun kita harus memilikinya dan kita harus tahu. Dan satu lagi, kita harus tahu hari agungnya dia. Hari agung? Iya. Maksudnya hari lahir? Bukan hari lahir. Hari lahir itu beda. Hari lahir itu tidak bisa kita dobrak. Karena hari lahir itu sudah ditentukan yang Maha Kuasa. Dan ketika lahir pun kita, yang Muslim itu suka diberikan azan. Dan semuanya sudah terbentengi perisainya. Hari agung ini hari ketiga ketika dia lahir. Menurut Sunda ya, menurut. Iya.
ini menurut kepercayaan saya dan ini menurut pengetahuan yang saya gali selama ini. Kenapa banyak orang yang gagal dalam segi ilmu pengetahuan pelet? Karena tidak menanamkannya sesaat posisi hari agungnya. Hari agung ini hari puncaknya. Sri, Lunggu, Dunia, atau dia lahirnya Selasa. Selasa, Rabu, Kamis. Kamislah yang jadi patokan untuk penanaman sebuah media ini. Jangan hari Jumat, jangan di hari Sabtu. Ini hari naasnya. Tapi hari agungnya. Begitu Kak. Berarti Kak itu lahir hari Aku apa? lahirnya Minggu Kliwon, berarti Senin, Selasa, Rabu, Pon. Rabu, Pon. Ya, begini. Kita mengikuti dari karakter. Oke. Lisa. Jadi Lisa ini kan jatuhnya kan di hari Kamis. Jadi ketika Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas tidak dengan apa yang kita lakukan tentunya. Begitu. Nanti kita lakukan di pas hari agungnya Kakak ketika pulang ke rumah. Kakak tuangkan di situ. Kakak baca. Nanti saya kasih password atau mantra. Ketika sampai rumah Kakak taburkan media tersebut. Lalu Kakak panggil orang-orang yang telah meninggalkan Kakak. Saya jamin 24 jam dia akan kembali. Begitu. Yang sudah hilang kembali tuh bisa datang lagi Kak. Datang lagi. Gitu. Entah melalui apa, entah ketemu tiba-tiba di Indomaret gitu ya. Ya, itu semua ada wasilahnya dengan pergerakan itu. Begitu. Oke. Nah kini apa nih Ki? Ini ASEAN Silagaturip. Oh, oke. Itu dapat dari mana Ki? ASEAN Silagaturip ini saya dapat dari nenek moyang saya yang ada di Gantarawang. Kebetulan saya lah keluarga besar dan saya dilahirkan di Gantarawang. Di daerah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oke. Dan ini saya kerjakan turun-temurun untuk keperluan dulunya itu karena dulu mungkin tidak ada zamannya gadget ya. Iya. Ketika orang pergi untuk berikhtiar, ketika orang pergi untuk berikhtiar tidak pulang lagi, maka nenek moyang kita dulu tuh membuat sebuah afirmasi atau sebuah media yang dikulturkan dengan alam, lalu membuat mantra seakan-akan seperti puisi tetapi memanggil. Oke. Nah, mereka membuatnya dengan gaya kultur alam. Di sini di dalam ini ada berbagai media yang dapat dari alam juga, bahkan sampai yang berkaitan dengan makhluk hewan dicampurkan, lalu media itu tersebut disemprotkan ke diri kita lalu ke lokasi ini. Kalau dulu kan tidak ada hal seperti ini, tetapi hanya di gini-gini aja kalau pakai air rumah gitu tuh, agar seseorang yang pergi meninggalkan rumah tersebut pulang kembali ngerup gitu. Oh. Sing nerap. Jadi ngikut lah. Nyangkut. Iya, jadi gini, seseorang yang telah pergi meninggalkan dia, otomatis dia pernah bersalaman. Setidaknya pernah physical touch lah. Oke, begitu. Kemanapun dia pergi, dia akan nerap kembali. Nah, inilah medianya Silagaturip. Dan ini media Silagaturip yang kedua. Karena Silagaturip itu tidak satu, lebih dari 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Semakin banyak semakin kuat. Ya. Oke. Ada dohir, ada batin. Begitu. Nah ini Ki. Ya, ini media yang saya punya. Ini saya buat sendiri. Ini saya buat dan ini saya melakukan sebuah perjalanan spiritual. Lalu saya menemukan beberapa media yang terkadang orang hanya membuatnya itu ada yang pasang susuk, kan begitu kan? Ada yang dipakai inten atau perak. Oh. Saya mendapatkan media ini dari apa yang saya pelajari selama ini. Karena terkadang orang ketika menggunakan susuk itu kasus sekali Kak. Ketika meninggalnya. Iya, jadi Ya kan? seperti itu. Itu harus cari lagi orang yang pernah menanamnya. Iya. Kalau orang yang pernah udah meninggal? Kalau orang yang sudah pernah meninggal, lalu orangnya itu sudah meninggal ya. Nah itu akan harus dikeluarkan Kak. Kalau tidak dikeluarkan itu akan berbahaya. Kepada anak turunannya pun berbahaya. Oh, jadi kepada turunan Ya, juga. dampaknya seperti itu. Tetapi ini saya buat dari intisari. Kalau kita berbicara aura, nanti akan diberikan ke kamu ini. Intisari. Nah, intisari. Intisari. Iya, intisari dari susuk. Oh. Tapi tidak ditanam ini. Dipakai ini. Ini. Diminum. Oh, diminum. Ya, Pakai air. di dalam. Ya. Nah, kalau ini adalah percikan atau minyak yang dapat dari hati merpati. Kakak tahu merpati? Melambangkan apa? Cinta. Cinta. Harmonis. Nah itu tahu. Nah ini saya buat.
ini untuk bisa keperluan kita tertuju kepada satu orang ataupun kepada seluruhnya. Biar orang kepada kita itu semakin cinta, semakin langlai. Begitu. Semakin langlai. Langlai. Begitu kan. Oke lah. Nah berarti ini sekarang kita tadi Kak Lisa tadi pengen gimana orang itu bisa datang lagi. Berarti membuka auranya Kak Lisa lah ya. Apa pengasihannya, asihannya dia tuh supaya dapat cowok yang memang sesuai dengan keinginan dia gitu. Berarti tadi itu rantainya tadi diputuskan dulu. Iya, harus diputuskan dulu rantainya. Nanti saya berikan media ini untuk diminum. Dan untuk menarik rezeki juga agar mempermudah kemanapun dia melangkah. Oke. Mau sekarang? Boleh. Kita mungkin bisa lihat bersama-sama Privat Ganjil bagaimana nanti Ki Demang bersama Kak Lisa melakukan ilmu pelet silagat dulu. Coba duduk. Oke, dengan tenang, tangannya beginikan. Pejamkan mata, tarik nafas. Lalu di dalam hati, apa yang menjadikan pola pikir ini tersendat, capeknya hidup, keluarkan ketika seperti itu. Oke, tarik nafas di hidung, sekarang dimulai. Bismillah. Sampurasun, 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 sampurasun kepada ibu mengandung kepada bapak mayuka, sampurasun ke ibu mengandung, sampurasun ke bapak mayuka, sampurasun kepada sang yang dan yang, sampurasun kepada raja-raja, sampurasun kepada prasun raja. Banyak papu banyak lumpur tiup tikal turun ampura maka elang kemana sama kata takhluk wong sedekat kepada desa. Banyak papu banyak lumpur tiup tikal turun ampura maka elang kemana sama kata takhluk wong sedekat kepada desa. Banyak papu banyak lumpur tiup tikal turun ampura maka elang kemana sama kata takhluk wong sedekat kepada desa. Semua. Lihat. Seru sepat wajah, seru sepat wajah, seru sepat wajah, seru sepat wajah. Oke, Kak, buka matanya, minum airnya. Ada bersih kok. Dan nanti nyampe ke rumah, kakak pakai mandi nih. Oh, Nanti setelah sampai rumah, dia pakai mandi. Oke. Dan setelah mandi, nanti ini di pertengah di jam sepertiga malam, dia tabur ini di depan rumah sambil panggil namanya orang-orang yang telah meninggalkan kakak. Saya berikan ini juga untuk kakak, media tadi Ati Merpati. Iya. Ini usahakan jangan sampai hilang, dan media ini boleh kakak oleskan ke jari ini. setiap Urat hari. nadi. Enggak. Ini dipakai setiap 14 bulan purnama. Jadi 14 bulan purnama ketika bulan ada di tengah-tengah, oleskan media ini ke jari ini. Lalu sebutkan apa yang menjadikan keinginan kakak. Begitu, ingat ya. Dan ini silaga tarif ini boleh kakak pakai di setiap hari. Kalau mau hendak kerja atau mau pergi kemanapun, boleh kakak semprotkan media ini. Gitu kan. Itu aja. Oke. Tinggal semprot. Semprot aja ini di
boleh dipakai kemanapun. Atau kayak diginikan. Tuh, ini aja. Khusus saya berikan untuk dia spesial untuk ganjil. Untuk ganjil Mr. Oke, Laki gitu. demang. Untuk Karena Kalisa. harus, karena perempuan itu harus. Harus Karena- apa tuh Ki? Ya harus menggunakan seperti ini lah. Ya. Karena tanah Pulau Jawa ini penuh adat budayanya. Penuh sekali dengan energi-energi yang ada di lingkungan Kak Lisa. Contoh Kak Lisa ini ada dalam satu lingkungan yang penuh dengan dari berbagai kultur atau dari berbagai budaya. Oke. Jawa, Sumatera, Palembang atau Sunda, otomatis di situ ada sebuah tabrakan energi. Kalau kitanya kosong, biasanya kita pun selalu mengalami kayak tidur ngelindur, ego gitu. Iya. Kayak badan tuh capek. Nah, karena kita tidak mencari ikhtiar atau sebuah syariat seperti ini. Oke. Banyak orang yang pendatang dari ke Jakarta kan, yang mereka sudah bersiap diri untuk membawa bekal. Nah, begitu pun juga kakak harus siap bekalnya, sedia payung sebelum hujan. Oke. Begitu. Mungkin dari dirinya Kalisa dia harus seperti apa? Maksudnya udah ada media-media ini kan, Ki. Dari Kalisanya dia harus lakuin apa? Untuk kepribadian dari dalam batinnya? Ya tadi, secara kepribadian batinnya ya tadi tetap berdoa. Menurut yakinnya Kalisa kemana? Kalau Kalisa Muslim ya berdoa tetap harus diawali dengan doa, meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Ini adalah sebuah syarat untuk keperluan menjadikan tolak balak dan menjadikan salah satu daya tarik ke kakak, karena orang haus itu harus minum kan, Iya. tidak berhayal. Kalau berhayal saja tidak akan pernah kenyang untuk haus. Meskipun sama saja dengan media seperti ini, ketika kita mempunyai keinginan besar untuk perihal yang namanya power energi aura ataupun sebuah kayak asihan, Iya. disukai, dicintai, bahkan kita diperlakukan seperti ratu, kita pun harus menggunakan kultur alam seperti ini. Kalau tidak seperti ini, ketika sudah terjadi, maka akan tadi merasa menyesal, tidak melakukan sebuah yang namanya ikhtiar, seperti itu. Mungkin ada resiko nggak kira-kira? Maksudnya resiko-resiko yang mungkin muncul ketika kita menggunakan media ini ke kalian untuk pengetahuan kepada Tidak. pendengar kecil. Begini, ini adalah media kultur alam. Iya. Saya dapat tidak ada bahasa risiko dan tidak ada yang namanya dampak efek yang negatif dari menggunakan seperti ini. Tidak. Akan tetapi media ini justru membantu untuk membackground dia kemanapun, dimanapun dan kapanpun. Oh. Dengan siapapun ketika dia bertemu dengan lawan jenis, bertemu dengan kawan, terkadang lawan bisa menjadikan lawan. Berarti tujuannya membantu lah. Membantu. Tujuannya Iya. membantu, jadi tidak ada dampak aura negatif ataupun risiko. Hmm. Tapi kan tadi, semua orang ketika sudah mengalaminya enak, ketika redup, maka dia perlu yang enak lagi. Iya. Artinya ya teruslah gitu. Selagi ada di jalan syar'i, selagi ada di jalan yang baik, menurut pandangan Kak Lisa, kalau saya pribadi ya baik. Karena tidak ada yang namanya menyakiti. Tetapi di sini untuk mengembalikan ke sebuah keharmonisan ataupun sebuah yang dianggaplah ini adalah dunia yang sangat kejam menurut saya. Kita harus menggunakan magic, tapi magic ini tidak ada kaitan dengan sesuatu yang dampak negatif. Begitu kan. Namun untung aja ya kak ya, maksudnya ilmu yang dari suami kakak dulu tuh tidak menyakiti kakak secara Iya, aku fisik juga ya. mau nanya lagi Ki, kan tadi kan udah diputus untuk yang Rantai. tadi damnya itu, ada kemungkinan untuk balik lagi dan menyakiti saya atau keluarga atau Sudah saya tanamkan. Artinya sudah saya background dari A sampai Z, dari dasar sampai apa yang menjadikan keinginan kakak. Jadi ketika saya memberikan media kultur alam saya yang saya pelajari dari awal, saya sudah mendobraknya. Saya tanya sama kakak, gimana setelah meminum air ini? Tenang? iya sih jauh lebih tenang. Nanti ketika merasakan sebuah abraksi, ketika nanti malam merasa kayak muntah mual, keluarkan aja. Jangan tanggung-tanggung Jangan atau ditahan-tahan. jangan tahan. Dikeluarkan Keluarkan aja. aja, meskipun sedikit. Itulah beban yang menjadikan kita selama ini terpuruk. Begitu. Insya Allah, dan saya yakin media ini menjadikan satu
poin Jalan, utama dia. mm. Ya, insya Allah begitu. Oke. Kak Lisa bisa berbagi nih sama penikmat ganjil, mungkin apa yang dia rasakan atau gimana cara untuk menguatkan wanita-wanita di luar sana yang ada di posisi yang Kak Lisa gitu, atau apa yang harus dilakukan, solusi lah mungkin dari Kak Lisa sendiri seperti apa? Kalau dari aku sih, lupain aja masa lalu karena kita masih punya masa depan yang panjang. Jadi yang lalu, yang jahat itu urusan dia dengan Tuhan gitu. Kita ke depan, maju, lurus, nata masa depan bersama orang-orang yang memang mau berdampingan dengan kita, mau beriringan dengan kita. Kita upgrade diri menjadi lebih baik. Jadi buat perempuan-perempuan yang tersakiti di luar sana, ayo upgrade diri kita jauh lebih baik lagi, kita bisa kok. Ya gitu aja, salah satu caranya mungkin dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Mungkin salah satunya juga perantara seperti ini juga bisa gitu. Jadi kita bisa lebih ingat lagi kalau kita memang diciptakan ya untuk menjadi lebih baik dan bukan menjadi pendendam. Seperti itu sih. Oke, good ya. Nah berarti kakak sekarang udah lebih kuat lah ya? Jauh lebih kuat. Karena kakak udah cerita selama 2 tahun terakhir ini justru dengan ada anak dan rezeki kakak lancar itu yang menguatin kakak gitu ya. Walaupun memang itu tadi Ki Demang coba untuk membantu nih, memberi media bagaimana pasangan lawan jenis itu akan nempel ke kakak. Satu lagi lupa saya. Apa tuh Ki? Ini media nanti kakak taburkan di depan rumah. Jam 12 malam. Iya. Jam 12:05 pun bisa. Oh iya. Jam 12 kurang 5 menit pun bisa. Berarti yang ini saya juga mandi jam 12 malam. Sebelum. Iya. Pulang dari sini, Mandi. usahakan mandi langsung. Di gayung terakhir. Enggak, campurkan aja dengan air 1 ember. Oke. Itu nanti setelah itu kakak langsung siram ini ke depan rumah, ditunggu jam 12. Sambil panggil namanya, sebut nama, kayak gitu. Oke. Ya, ini menarik sih ya penikmat ganjil ya, bahwa ada kita sebagai pengetahuan ada ilmu seperti ini yang bisa dibagikan oleh Ki Demang kepada kita. Mungkin Ki Demang bisa mempresentasikan nih atau memaparkan tentang ilmu ini dan apa-apa saja yang tidak perlu dilakukan oleh manusia sekalian, pesan-pesan dengan terkait kasus atau cerita dari Kak Lisa. Iya. Kalau saya sih saking banyak menerima konsultasi, apalagi bab rumah tangga, asmara, lebih utamanya asmara. Ketika kita mengalami yang namanya bergejolak urusan asmara, jangan dipendam. Jangan dipendam dan jangan merasa sendiri. Karena kalau kita merasa sendiri dan dipendam itu akan menjadikan kepatalan, mengganggu organ tubuh, pola pikir kita yang akan melakukan hal-hal yang buruk. Banyak orang yang di sana gantung diri, banyak orang di sana melakukan hal-hal yang keji, sampai membunuh diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Padahal sebelum matahari terbenam di timur, otomatis semua ada jalan. Jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah merasa buntu. Di dunia ini bisa kita lalui dan bisa kita gali sejauh mana apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan nanti kalau kita mau berikhtiarnya. Intinya teruslah menggali dan mencari jalan keluarnya selagi matahari terbit di timur. Kalau matahari terbit di barat. Sudah tutup usia. Gitu. Oke ya, itu tadi ya pembagian lah ilmu kepada kita semua. Ya, at the end, maksudnya kayak tadi sama yang disampaikan oleh Kak Lisa, untuk siapapun itu, mau laki-laki mau perempuan yang menerima kasus yang sama, yang pasangannya selingkuh apa segala macam, dari dirinya kita sendiri kita harus bisa tanam keberanian kita, harus selalu cerita ke orang-orang terdekat, jangan biarkan kita stres sendiri, karena itu akan merusak mental kita yang membuat resiko-resiko menjadi bunuh diri atau apapun itu yang merusak diri kita sendiri, dan itu merugikan orang lain, bukan cuma merugikan diri kita sendiri ya. Oke, itu dia tadi penikmat ganjil. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk penikmat ganjil yang lagi nonton. Tetap saksikan Ganjil Misteri dengan cerita-cerita mistisnya, dengan cerita-cerita misterinya. Subscribe konten YouTube Ganjil Misteri dan jangan lupa follow akun Instagram kita dan TikTok kita juga. Dan kalau teman-teman punya cerita-cerita misteri, bisa DM ke Ganjil Misteri. Terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih Ki, waktunya Kak Lisa. Terima kasih.